Hai semua yang streaming, apa khabar? Hari ini hari yang kedua untuk PKPB. So are you doing fine? Ya, hope you are doing well ya. So malam ni kita akan berjumpa lagi di Mutiara Malam. Dan topik malam ni ialah tentang menghargai waktu yang diberi Tuhan. Menghargai waktu, ya. So sebelum kita masuk ke dalam konteks menghargai waktu, ada satu kutipan yang saya mau quote ya, yang itu dari Jeremy Taylor. Beliau mengatakan bahawa God had given to man a short time. God had given man a short time here upon earth, and yet upon this short time eternity depends. Bahasa Malaysia mengatakan Tuhan telah memberi manusia waktu yang singkat di bumi ini. Ya, Tuhan memberi kita waktu yang singkat di bumi ini. Namun, pada waktu yang singkat ini, kekekalan tergantung. Waktu yang singkat ini, kekekalan tergantung. So, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya waktu. Ya, karena ia berurusan dengan apa? Ia berurusan dengan kekekalan, yaitu nanti semasa kita balik kampung, apakah kita akan berjumpa di syurga atau neraka. So dengan waktu yang sangat terhad masa sekarang, mari kita merenungkan ya, hidup kekal kita. Apakah kita akan berada di syurga atau di neraka nanti, di tempat yang panas. Dan firman Tuhan menasihatkan kita untuk menggunakan waktu dengan bijaksana. Kerana Tuhan tahu bahawa ada banyak hal di dalam hidup kita. Contohnya di PKKB. Siapa pernah berfikir bahawa kita akan berurusan dengan PKPB kedua kali lagi? Ya. So di sini tanpa satu fokus, kita senang dialihkan kepada dari hal-hal yang sangat penting di dalam hidup ini. Oleh itu jangan kita membuang waktu kita untuk melihat ke belakang dengan penyesalan. So very important. Jangan kita menyesal nanti. Mari kita berwas-was. Karena Anda tidak akan tahu apa yang terjadi untuk besok. Ya, sangat penting. So waktu sangat penting. Kerana kita tidak apa? Kita tidak bisa membelinya. So bagi tahu orang di sebelah, Anda tak akan bisa membeli waktu. Anda tak akan bisa membeli waktu. Mengapa? Jika kereta Anda hilang, Anda bisa membeli lagi, ya. Jika liburan yang hilang, Anda bisa diganti lagi, ya. Jika makanan sedap, Anda bisa beli atau Anda bisa disediakan lagi. Tetapi waktu yang hilang atau dilewati tidak bisa diganti lagi. Sama ada Anda kaya atau miskin, sama ada Anda handsome atau kurang handsome dan sebagainya. So, itu betapa pentingnya waktu untuk setiap kita. Mari kita belajar untuk menghargai waktu. Menghargai waktu. Dan segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya. Kita lihat Perkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Perkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So semua ada waktunya. Ayat kedua menyatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan saya ayat yang kedua ini mengingatkan saya kepada seseorang. Sudah agak lama di mana ada seorang yang berada di dalam koma di hospital. Saya ingat saya bisa mungkin mengunjungi dia berapa hari nanti. Tapi kenyataannya bahawa dia meninggal sebelum saya bisa berjumpa dengan dia. So di sini mari kita memikirkan tentang kesemuanya. Ada waktu di mana seseorang akan meninggal. Ada waktu di mana seseorang akan dilahirkan. Mari kita berwas-was. Ada waktu untuk menanam, ya, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanamnya. Jika kita berurusan dengan menanam ubi,
Ada masa kita menanam ubi itu. Dan itu mengambil mungkin berapa bulan. Lepas tu kita apa? Kita akan mencabutnya dan kita bisa makan dan sebagainya. So ada masa kita bisa menanam, kita bisa menabur dalam hidup seseorang. Tapi ada masa di mana kita akan berjauh dari dia. Ayat 3 menyatakan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ya. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Contohnya tentang bangunan atau gedung. Itu harus apa? Dirombak. Sebelum kita bisa membina sesuatu yang baru. Masa kita merobekkan itu, kita akan lihat itu memang satu bangunan yang Anda tak bisa membayangkan betapa indah selepas dia dibangun. So, selepas bangunan dibangun, kita bisa melihat bahwa bangunan itu sangat baik. Sangat baik untuk kegunaan kita. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. So, di dalam hidup ini begitu. Ada waktu kita bisa menangis bersama. Atau kita bisa menangis sendiri. Tapi ada waktu juga. Bukan kesemuanya kita akan menangis. Tapi ada waktu kita akan tertawa. Ya. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ya, rejoice. Untuk sukacita. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpul batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. So, mungkin ada di antara orang yang Anda cintai atau kasihi, semasa ada kesempatan, mari kita memeluk mereka. Terutama orang tua atau anak-anak Anda, yang mungkin Anda akan berjauhan dengan mereka nanti. Ada waktu di mana ambil kesempatan untuk menghargai, memeluk, mendorong mereka. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Jika Anda dalam urusan bisnes pada masa PKP sekarang ini, mungkin Anda akan mengalami rugi ataupun untung Anda berkurangan. Itulah sebab semasa ada kesempatan, Anda harus tahu untuk menjaga keuntungan itu dan sebagainya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu kita menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya, semua ada waktunya. Ada waktu kita bisa berdiam diri, kita merenungkan. Ada waktu masa kita harus berbicara. Mari kita berbicara, ya. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Ya, semua ada waktunya. Kita akan tidak semestinya kita akan selalu berperang atau kita selalu berkelahi. Tapi ada masa kita bisa berdamai sesama. Dan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 menyatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. So, semua ada waktunya. Mari kita kenali tentang bahagian itu. Semuanya ada waktunya. Waktu yang indah diberi oleh Tuhan. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. So, mari kita memahami bahwa kita tidak akan bisa memahami dengan sepenuhnya pekerjaan Tuhan, cara Tuhan dan sebagainya. Karena firman menyatakan cara Tuhan lebih tinggi daripada cara kita. Pendapat Tuhan lebih tinggi daripada pendapat kita. Terkadang adalah baik kita tidak mengetahui juga hal-hal tertentu dalam hidup kita. Ada kala semasa kita mengerti dengan lebih dalam, banyak juga pergumulan kita, banyak juga pertimbangan kita, ya. So, itu mengingatkan setiap kita bahwa ada kala kita tak akan bisa mengerti kesemua pekerjaan Tuhan.
Dan di Ulangan 29 ayat 9 menyatakan, hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang nyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. So, mari kita mengerti bahawa ada bahagian di mana kita tak akan bisa mengerti. Mengapa? Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu berlaku? Mengapa Tuhan mengizinkan saya bankrupt? Mengapa Tuhan mengizinkan saya putus pacar? Mengapa Tuhan mengizinkan saya bercerai, contohnya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya di mana persahabatan di antara kami putus dan sebagainya? Banyak hal kita tak akan bisa mengerti. Tapi saya ingin mendorong setiap kita, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Apa yang Anda kenal tentang firman Tuhan, mari kita lakukannya. Walaupun masa Anda masih belum mengerti kesemuanya. Kalau Tuhan katakan, mari kita taat kepada Dia. Tuhan bicara, mari kita taat kepada Tuhan. Jangan kita delay, jangan kita menangguh. Jangan kita menjadi orang yang memberontak. Tapi mari kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Taat kepada pimpinan Dia. Seterusnya, berbicara tentang waktu. Di Amsal 27 ayat 1 menyatakan, janganlah memuji diri kerana esok hari engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Mengapa? Mari kita ingat bahawa kita tak akan tahu bagaimana, apakah kita tetap sukses pada hari keesokan, ataupun kita rugi, ataupun kita bankrupt. Dan kita tidak perlu juga menyatakan bahawa saya tetap akan menjadi sehat, kerana kita tidak akan tahu apa yang berlaku esok. Esok kita bisa juga menghadapi penyakit, contohnya sakit kanker yang mendadak, atau sakit jantung di mana kita meninggal begitu saja. Itulah di dalam hidup ini sangat fragile, sangat tidak tentu. Tapi semuanya di tangan Tuhan. Seandainya Anda memang mengandalkan Tuhan, Anda tidak akan takut. Kerana Anda tahu bahawa semua di tangan Tuhan. Anda tahu seandainya Anda harus pulang ke kampung Anda, yaitu di syurga, Anda tetap damai. Anda tetap sedia untuk pulang ke syurga nanti. Ya. So, mari kita merenungkan dan menghargai kepentingan waktu. Di dalam Alkitab, kita juga memahami bahawa ada waktu di mana kita bisa dipakai Tuhan. Tapi juga pilihan kita, sama ada kita mau dipakai oleh Tuhan. Di situ kita bisa melihat tentang hidup Ratu Esther, ya. Ratu Esther begitu takut pada masa itu. Kerana beliau mengerti bahawa semasa dia menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja itu. Karena ada satu undang-undang menyatakan bahawa jika seorang ratu tidak dipanggil, dia akan dihukum mati. Tapi semasa raja itu menghulurkan tongkat emas, beliau akan tetap hidup. Di sini kita lihat bagaimana keadaan Esther, Ratu Esther pada masa itu. Di Esther pasal 3 ayat 13 menyatakan, Mordekai menyuruh menyampaikan jawapan itu kepada Esther. Sebenarnya Mordekai menegur Esther. Jangan kira kerana engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Kerana masa itu orang Yahudi mengalami satu cabaran yang sangat besar, di mana banyak akan dibunuh kecuali ada campur tangan. Ayat 14 menyatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. So, Mordekai mengingatkan Esther bahawa seandainya dia tidak
mau dipakai Tuhan. Dia dan keluarga bisa binasa. Siapa tahu? Mereka menyatakan, siapa tahu? Mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Itulah sangat penting di mana kita harus menghargai kedudukan yang diberi Tuhan pada saat ini. Apa kedudukan yang diberi Tuhan pada saat ini? Sama Anda seorang pekerja, Anda sebenarnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, contohnya memberi nasihat kepada bos Anda juga. Jika Anda seorang pemimpin, Tuhan bisa pakai Anda untuk membawa anak buah Anda melewati masa yang sangat mencabar seperti PKP sekarang dan sebagainya. Apa juga kedudukan Anda, Tuhan bisa pakai. Tapi itu terpulang kepada Anda. Apakah Anda mau dipakai oleh Tuhan? Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban kepada Mordekai. Dia mengatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa sedemikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan kita semua tahu apa outcome tentang semasa Ratu Esther menghadapi raja itu, di mana orang Yahudi semua dilepaskan dari pembunuhan yang besar itu. Esther tunduk kepada pimpinan roh Tuhan. Esther mau dipakai Tuhan, dan dia melepaskan suku dia dari penganiayaan dan pembunuhan yang besar-besaran itu. So, apakah Anda sedia untuk dipakai Tuhan? Apakah contohnya pada PKPB sekarang, apakah Anda mau menabur sesuatu di dalam hidup seseorang? Apakah Anda mau memberi waktu? Apakah Anda mau menolong seseorang pada masa ini? Apakah Anda sedia seandainya Anda tak bisa menolong? Tapi apakah Anda mau berdiri untuk bangsa ini, untuk Malaysia, di mana sangat besarnya cobaan pada masa ini? Masa coronavirus yang meningkat dan mendadak selepas pilihan raya di Sabah ini. Apakah Anda sedia? Sebenarnya Tuhan bisa pakai Anda untuk masa ini. Dan pada waktu di mana di Markus pasal 13 ayat 26 menyatakan tentang pengangkatan rapture. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpul orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. So, lihat, akan ada masa di mana kita akan dibangkitkan kepada mereka yang setia sampai akhir. Tuhan akan mengangkat Anda ke awan-awan. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di syurga tidak. Dan Anak pun tidak, yaitu Kristus juga tidak. Hanya Bapa saja. So, di sini ayat 33 mengingatkan kita bahwa hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manapunkah waktunya tiba. So, firman mengingatkan kita harus berjaga-jaga, harus berhati-hati, harus menjaga hidup. Karena kita tidak akan tahu masa pengangkatan akan berlaku, rapture akan berlaku. Tapi untuk kita yang bijaksana, untuk kita yang berwas-was, kita akan bersedia. Kita sudah bersedia untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita akan bersedia untuk diangkat oleh Tuhan pada masa itu. Karena Tuhan akan apa? Mengumpulkan orang-orang pilihannya. Apakah Anda orang pilihannya? Orang pilihan Tuhan bukan sembarangan. Bukan sembarangan.
Dan Efesus pasal 5 ayat 15 mengatakan bahawa kita harus mengerti tentang kehendak Tuhan. Kita harus mengerti tentang kehendak Tuhan. Kerana itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan mengingatkan kita, kita harus sadar bagaimana kehidupan kita setiap hari ini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16 ayat 16 menyatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat. Ya, Tuhan mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Ya, itu sangat kuat ayat Tuhan bahawa jangan kita menjadi orang yang bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan Anda cuai dengan kehidupan Anda. Jangan Anda hidup dengan kebiasaan yang berfoya-foya saja. Ayat 18 menyatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Walaupun Anda ditawar dengan minuman yang free, jangan ambil. Kerana anggur menimbulkan hawa nafsu. Mengapa anggur menimbulkan hawa nafsu? Kerana Anda akan tidak sadar semasa Anda banyak minum anggur. Tetapi hendaklah Tuhan mengingatkan kita supaya hendaklah kamu penuh dengan roh. Tuhan mahu setiap kita untuk membangun manusia roh kita. Jangan banyak minum. Karena masa Anda minum, Anda akan tidak sadar, Anda akan mabuk. Anda akan tidak sadar tentang kelakuan Anda. Anda bisa menumbuk orang. Anda bisa melakukan sesuatu yang jahat. Anda bisa menjadi seorang Anda bisa dipenjarakan nanti. Karena masa Anda tidak sadar, Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain. Dalam mazmur, Tuhan mendorong kita untuk bermazmur, kidung pujian-pujian, nyanyian rohani, menyembah Tuhan, bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mahu kita mendekat kepada Dia. Tuhan mahu kita beribadah dengan Dia. Siapa tahu tentang bahawa PKKB akan mengulang lagi. Masa kita bisa beribadah, mari kita menghargai masa kita beribadah. Sekarang, sekurang-kurang 2 minggu nanti atau 3 minggu kita tidak akan bisa beribadah. So, mari kita menghargai waktu yang diberi Tuhan, menghargai masa yang diberi Tuhan, ya, semasa ada kesempatan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Apa yang berlaku pada masa ini, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Banyak berucap syukur. Karena semasa kita mengucap syukur, sebenarnya kita mengakui bahawa Tuhan masih bertakhta. Semua masih di tangan Tuhan. Semua masih dikendali oleh Tuhan. Tidak ada satu pun yang Tuhan tidak tahu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tetap mempunyai takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, tetap mempunyai takut akan Tuhan. Keselamatan sudah sangat dekat. Keselamatan sudah lebih dekat sekarang. Itu dinyatakan di Roma pasal 13 ayat 11 menyatakan, hal ini haruslah kamu lakukan kerana kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahawa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tuhan mahu kita bangun dari tidur. Jangan tidur lagi, jangan malas lagi. Mari kita bangkit. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu yang kita menjadi percaya. Keselamatan sudah sangat dekat. Tuhan mengingatkan setiap kita. Tuhan sudah berulang. Keselamatan sangat dekat
kepada setiap kita. Hari sudah jam malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan lagi hidup berfoya-foya. Jangan kita hidup berpesta-pesta. Jangan kita lagi hidup di dalam kegelapan. Dan mengenakan perlengkapan apa? Senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup pesta pora. Jangan tidak ada fokus dalam hidup dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Ada di antara Anda, mungkin Anda yang streaming, ada hidup dalam pencabulan, ada hidup dalam seks bebas dan sebagainya, ada hidup dalam tidak ada arah yang pasti. Anda bisa hidup dalam mempunyai hubungan seks sebelum menikah dan sebagainya. Ada hidup yang sangat kacau. Ada hidup cuba apa? Mungkin ada cuba mencuri karena masanya kesesakan begitu. Ada hidup untuk mengambil kesempatan kepada orang lain dan sebagainya. Tuhan juga mengingatkan, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan melakukan perpecahan dengan orang lain. Jangan senang cemburu. Jangan senang apa? Jangan kita senang offended. Ayat 14 mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. So Tuhan mengingat setiap kita bahwa jangan membuat semua untuk kedagingan saja. Mari kita memilih hidup yang fokus, hidup untuk membangun manusia roh kita. Mari kita menghitung hari-hari setiap kita. Di Mazmur 90 ayat 12 menyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau kita bijak. Tuhan mau kita bisa menghitung hari-hari pada masa waktu ini. Ya, mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 9 menyatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita bisa memikir, merencanakan sesuatu, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang menentukan kesemuanya. Kalau bukan Tuhan membuka jalan, kita tak akan bisa berhasil. Kalau bukan jalan Tuhan, apa yang kita kerjakan sia-sia saja. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Pada waktu yang begitu dekat dengan pengangkatan dan juga kedatangan Tuhan kali kedua, mari kita ingat kepada Yohanes pasal 16 dan 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 menyatakan, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat bahwa Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk selamatkan kita. Itu diingatkan di ayat 17 menyatakan, sebab Allah mengutuskan anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan mengutus anaknya tunggal Kristus bukan untuk menghakimi, tapi untuk selamatkan kita, setiap kita. Ya, mereka ingat tentang kesempatan yang Tuhan beri untuk setiap kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya
ia akan dihukum. Ia akan dihukum sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. So, mari kita ingat tentang kesemua ini ya. Bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Semasa ada kesempatan, mari kita terima Tuhan Yesus. Jika Anda sudah jatuh, jika Anda sudah jauh dari Tuhan, jika Anda belum bertobat di dalam Tuhan, karena kesemuanya bermula dengan pertobatan di depan Tuhan. Tanpa pertobatan, Anda tidak akan bisa dipulih oleh Tuhan. Anda tidak akan bisa diterima oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk menghargai waktu yang diberi Tuhan. So, ada beberapa poin di sini. Mari kita menghargai waktu yang diberi Tuhan. Kerana apa? Yang pertama, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin Anda sekarang sedang bergumul, belum menang dengan sepenuhnya, belum mengalami keterobosan, tapi ada waktu untuk semuanya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap berpegang kepada janji Tuhan. Baik, kedua, mari kita menghargai waktu. Mengapa? Kerana kita tak akan bisa mengerti kesemuanya. Kita tak akan bisa mengerti kesemuanya. Karena semua di tangan Tuhan. Ada bagian di mana Anda bisa mengerti mengapa itu berlaku. Tapi ada bagian di mana Anda tak akan bisa mengerti. Anda mungkin bingung, mengapa Tuhan mengizinkan saya, contohnya, saya putus cinta. Mengapa Tuhan mengizinkan saya, mengapa saya bankrupt dan sebagainya. Mengapa Tuhan mengizinkan saya tetap sakit dan tidak sembuh. Pengkhotbah pasal 12-13 menyatakan, akhir kata dari segala yang didengar itu ialah apa? Takut akan Tuhan. Tuhan mahu kita pegang ini. Takut Tuhan. Setiap streaming, takut Tuhan. Tetap takut Tuhan. Apapun yang berlaku. Mungkin Anda belum menang. Mungkin Anda belum mengalami terobosan. Tetap takut akan Tuhan. Berpegang pada perintah-perintahnya. Kerana apa? Kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Apa kondisi Anda? Tetap takut akan Tuhan. Tetap menghidupi firman Tuhan. Mari kita tetap menghargai waktu dan menggunakan waktu yang dengan baik. Ya, mari kita belajar. Poin yang ketiga ialah menggunakan waktu dengan baik. Guna waktu dengan baik. Jangan malas. Gunakan waktu dengan baik. Jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dengan games, dengan pesta dan sebagainya, dengan Facebook dan sebagainya. Pengguna waktu untuk mencari Tuhan, untuk belajar sesuatu yang membangun hidup Anda dan sebagainya. Mari kita menghargai waktu. Tuhan mengingatkan setiap kita, bukan setakat Anda yang streaming, tapi setiap, termasuk saya juga. Berhati-hati, berjaga jawa. Berhati-hati berjaga jawa. Dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di Efesus pasal 6. Tuhan mahu kita pakailah perlengkapan senjata. Supaya apa? Supaya Anda bisa berdiri melawan musuh Anda, iblis, yang selalu mau menjerat setiap kita. Ya. Dan mari kita menghargai waktu yang ada. Jika Anda sudah sangat jauh dari Tuhan, atau Anda masih berdosa di depan Tuhan, saya percaya Tuhan selalu memberi setiap kita naluri bahwa mungkin ada sesuatu yang masih di hati Anda. Anda mungkin belum bertobat. Bertobatlah semasa ada waktunya. Karena Tuhan datang untuk selamatkan setiap Anda dan saya. Ya, Tuhan datang untuk selamatkan Anda. Tuhan bukan datang untuk menghakimi. Tapi seandainya Anda tidak bertobat dari dosa, dari pelanggaran, nanti Anda akan dipisahkan dari Tuhan. Hidup yang kekal, jika Anda nanti berada di neraka, menyesal juga, tidak beruntung lagi. Mari kita berwas-was.
Ya, bertobat jika Anda sudah berdosa di depan Tuhan. Dan poin yang keenam, Tuhan mengingatkan untuk apa? Untuk hidup bijak, menghitung waktu. Hidup bijak, menjadi orang yang tahu tentang waktu Tuhan, tahu kairos Tuhan, ya. Dan Tuhan juga mau apa? Kita hidup fokus kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita akan apa? Kita akan fokus kepada dunia ini. Apa yang tawar di dunia ini? Sukses di dunia ini. Semuanya hanya sia-sia saja. Bukan setakat sia-sia yang ditawar oleh dunia, ditawar oleh iblis. Tapi itu menjerat. Itu akan menjatuhkan Anda selama-lamanya. Apakah Anda mau hidup fokus? Itu tetap pilihan Anda dan saya. Ya, itu pilihan Anda. Dan di firman yang last kali yang mau saya share ialah tentang Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 13-14 menyatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kerana lebarnya pintu dan luasnya jalan yang menuju ke kebinasaan. Ingat, jika pintu itu lebar, itu akan membawa Anda kepada kebinasaan. Itu akan membawa Anda kepada lautan api. Dan banyak di sini dia menyatakan bahwa banyak orang masuk melaluinya. Kalau Anda mau enjoy hidup ini, enjoy hidup di dunia ini, Anda tidak rindu untuk bertobat setiap hari. Bukan bertobat setiap tahun, masa Christmas dan sebagainya. Tapi kita harus mempunyai pengertian bahwa kita harus bertobat setiap hari. Di masa Tuhan mengingatkan tentang dosa, tentang pelanggaran Anda, bertobat. Jangan memberi alasan, bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, akhirnya ya kebinasaan. Akhirnya kehancuran. Akhirnya Anda akan dibuang di lautan api dan selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan semasa Anda dibuang ke lautan api. Anda mau hidup dengan senang, hidup kemampuan, hidup berfoya-foya, hidup sombong, hidup senang tersinggung, dan sebagainya. Karena semua dosa itu Anda akan apa? Akan memisahkan Anda dari Tuhan. Tuhan yang kudus. Ada akan dosa di depannya. Karena Anda tidak bertobat, Anda tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan nanti. Anda tidak akan bisa diterima Tuhan nanti. Kerana jika Anda mau menikmati yang dunia ini, Anda akan pergi kepada kebinasaan. Dan banyak orang akan melewati pintu yang lebar itu. Ayat 14 menyatakan, kerana sesaknya pintu dan sempitnya jalan yang menuju kepada kehidupan. Pintu yang sesak, itu pintu yang menuju kepada kehidupan, kekekalan di syurga nanti. Dan sedikit orang mendapatnya. Ini firman Tuhan. Sedikit orang. Anda ingat bahwa Anda anak Tuhan, mungkin ada salah satu bahagian di mana ada kala secara fisik bahagian kemampuan, pencabulan sebagainya bisa dilihat. Tapi ada satu dosa di mana ada kala orang tidak akan sadar. Termasuk pemimpin gereja, termasuk hamba Tuhan dan sebagainya. Termasuk setiap kita anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Kesombongan. Kesombongan. Anda mungkin tidak sadar. Ingat, dosa pertama yang berlaku apa? Lucifer menjadi sangat sombong di mana dia mau duduk di atas takhta Kristus, anak Allah. Dia mau ambil alih. Kerana kesombongannya, dia dibuang dari syurga. Anda bisa menjadi sangat sombong dengan tidak sadar. Anda mungkin ingat bahwa Anda tidak mabuk, Anda tidak minum, Anda tidak mempunyai pencabulan atau dan sebagainya. Tapi kesombongan itu akan memisahkan Anda dari Tuhan. Dan ingat bahwa sedikit orang yang mendapatnya. Sedikit orang akan mendapat hidup kekal.
So, malam ni, saya mau mengingatkan bahwa mari kita menghargai waktu yang ada. Jika Anda sudah berdosa, apapun dosa Anda, bertobat. Jika Anda tersinggung, bertobat. Jangan simpan di dalam hati. Jangan simpan. Terima anugerah Tuhan. Di mana firman 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, semasa kita bertobat, Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosa Anda. Dan Dia akan menerima Anda. Anda akan dipulihkan. Dan Anda akan diterima oleh Allah Bapa nanti. Ya, Anda akan diterima oleh Tuhan nanti. Dan Anda akan berada dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Di mana tidak ada kesedihan, ratapan dan sebagainya. Ada damai, sukacita dan segala-galanya yang baik. So mari kita tetap hidup fokus kepada Tuhan. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita menghargai waktu yang ada. James Oki menyatakan, lost time is never found again. Lost time is never found again. Waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Mari kita belajar menghargai setiap waktu. Jangan menyesal nanti. Waktu yang hilang tidak akan bisa diulang lagi. Dan saya akan akhiri dengan lagi satu kutipan dari C.S. Lewis menyatakan, every uncorrected error and unrepented sin, every uncorrected error and unrepented sin is in its own right a fountain of fresh error, and fresh sin flowing on to the end of time. Flowing on unto the end of time. Maksud dalam bahasa ialah setiap kesalahan yang tidak dikoreksi dan dosa yang tidak bertobat. Kesalahan yang tidak dikoreksi dan dosa yang tidak bertobat dengan sendirinya merupakan apa? Sumber kesalahan baru. Itu akan merupakan sumber kesalahan baru dan dosa baru. Kesalahan baru dan dosa baru yang mengalir ke akhir zaman, kepada kekekalan. So ingat, jika Anda tidak bertobat, jika Anda tidak menghargai anugerah yang dari Tuhan, pada waktu di mana Roh Kudus masih ada, Anda akan menyesal nanti. Di mana Anda, semasa Anda mau bertobat, Anda mau meminta kesempatan kedua lagi, Anda tidak akan diberi kesempatan. Itulah sebab sangat penting, sebelum Anda meninggal, sebelum Anda balik ke kampung, ke syurga, Anda masih mempunyai kesempatan. Anda masih ada kesempatan. Tapi semasa Anda sudah meninggal, sudah tidak ada kesempatan. Everything has been decided by God. Jika Anda sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, jika Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, Anda akan menjadi apa? Sedikit orang yang mengalami, yang menerima anugerah hidup yang kekal, keselamatan yang dari Tuhan, kehidupan yang kekal dari Tuhan. Tapi jika Anda hidup enjoy saja, tidak bertobat, enjoy saja hidup dan kedagingan, seks bebas dan sebagainya, minum dan sebagainya. Karena setiap dosa betapa kecil dan dosa yang betapa besar, semua dosa itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Mengapa? Karena God is holy. Tuhan yang kudus. Tuhan tidak akan bisa mengizinkan semua itu berlaku. Lagi, tubuh Anda ialah temple of God. Tubuh Anda ialah baik Allah. Tuhan tidak akan bisa menerima semua kefasikan, semua kekotoran. Tuhan tidak akan bisa menerima semua ini. Yaitu saya mendorong, sana Anda sudah jauh dari Tuhan, Anda sudah berdosa, walaupun Anda
pernah menerima Tuhan, bertobat malam ini. Mari Anda bertobat. Terima anugerah Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Itulah Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Sebenarnya Tuhan mencipta neraka bukan untuk Anda sebagai manusia, tapi Tuhan mencipta neraka untuk iblis dan pasukannya. Bertobat dan terima anugerah, yaitu hidup kekal. Dan Tuhan akan mengampuni setiap dosa Anda, dan Anda akan dipulihkan kepada Allah kita. Ya. So malam ini setiap streaming, mari kita mempunyai hati yang lembut. Dengar suara Tuhan. Jika Tuhan sudah mengingatkan Anda untuk bertobat. Apapun, jangan menahan semuanya. Jangan keras hati. Jangan menahan, jangan mengeras hati Anda. Biar Anda mempunyai hati yang lembut, ya. Hati yang lembut untuk mendengar firman dan mau dikoreksi, mau menerima teguran, mau dididik, supaya apa? Supaya Anda menerima anugerah hidup yang kekal yang di surga. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman. Ya Tuhan, biar setiap yang streaming Tuhan, Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Biar Anda terus mengajar mereka Bapa untuk menghargai waktu yang ada. Menghargai waktu yang ada. Menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang berwas-was, yang berhati-hati. Menjadi orang yang tahu menghitung hati, menghitung waktu Anda. Menjadi orang yang tahu kairos Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang mereka buat berhasil di mata-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap mereka Tuhan. Ya Tuhan, ampuni tentang kami sangat bersyukur atas firman-Mu bahwa Engkau menegurkan bahwa setiap kami harus melewati pintu yang sesat dan jalan sempit. Pintu yang sesat, jalan sempit itu akan membawa kita kepada kegagalan. Membawa kita ke syurga, ke arah syurga. Ya Tuhan, kami mau tetap menjadi orang setia. Kami mau menjadi orang menghargai waktu yang masih ada. Sebelum kami meninggal, ya Tuhan, biar kami menjadi orang arif Tuhan. Mari kita bertobat. Mari Anda bertobat. Setiap streaming, mari Anda bertobat di mata Tuhan. Minta Roh Kudus untuk mewayukan bahagian di mana Anda sudah berdosa, Anda sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Biar Anda mempunyai hati yang lembut yang mau ditegur oleh Tuhan. Hati yang terbuka kepada Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap mereka yang streaming Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Ya Tuhan, biar mereka menerima anugerah Tuhan. For there is still time, Lord, to repent. There is still time to repent before God. Ya Tuhan, terima setiap mereka yang merendahkan diri di depan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Engkau sangat mengasihi jiwa-jiwa ini Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan, jamah mereka Tuhan, terima mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena setiap mereka bertobat, adalah adil dan setia untuk menerima setiap mereka Tuhan. Terimalah setiap mereka, biar mereka terus melekat kepada Engkau, biar mereka terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kesempatan malam ini Tuhan. Kesempatan yang sangat berharga, yang sangat precious di depan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terimalah anugerah dari Tuhan. Terima anugerah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah janji dari Tuhan.
terima yang semua yang baik yang dari Tuhan, mempunyai hati yang bijak, ya, menghidupi firman Dia, supaya itu yang akan mengawal hidup Anda. Itu akan menjadi Anda tetap melekat kepada Tuhan dan tidak menyimpang dan tidak menjauh dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau akan pelihara setiap jiwa-jiwa ini Tuhan. Engkau akan menguatkan mereka Bapa di dalam kesesakan. Mereka tetap setia kepada Engkau. Mereka menghargai setiap waktu yang diberi Engkau. Mereka mengerjakan pelayanan yang sudah ditetap pada Engkau. Mereka akan menabur setiap waktu yang diberi Engkau. Mereka akan rela menjadi saluran berkat untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, semua yang streaming, terimalah kebaikan Tuhan. Terimalah anugerah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin, amin, dan amin. Ya, selamat malam semua yang streaming. Sampai kita berjumpa lagi. Hargai waktu yang diberi Tuhan. Hargai waktu yang diberi Tuhan. Amin, amin, dan amin.